jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat, ya kalau bisa. Pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung. Karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan. Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah dapat segera melakukan moratorium, mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini. Pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Partai Nasdem menyampaikan sejumlah opsi terkait kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa di Nasdem Tower, Jakarta pada Jumat 18 Juli lalu. Dalam pernyataannya, Saan menegaskan bahwa pembangunan IKN membutuhkan kepastian arah, mengingat proyek ini telah menyedot anggaran negara yang sangat besar. Menurutnya, anggaran tersebut akan mubazir jika IKN tidak segera difungsikan. Jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka pemerintah segera menerbitkan keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, dan keputusan Presiden tentang pemindahan kementerian atau lembaga dan pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Saan juga menyarankan jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah harus segera melakukan moratorium sementara serta dapat mempertimbangkan IKN untuk menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah dapat segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. B. Mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini. Pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Tahun ini pemerintah memutuskan untuk menggelar peringatan HUT ke-80 RI di Jakarta. Pemerintah tidak lagi menghelat upacara itu di Ibu Kota Nusantara atau IKN seperti pada tahun sebelumnya. Pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, infrastruktur di IKN belum siap untuk menjadi tempat diselenggarakannya upacara kenegaraan. IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan kan, jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut, dirinya mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait lokasi upacara HUT RI. Menurut Gibran, fokus pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan IKN. Kan sudah dijelaskan Pak Mensesnek, kita mengikuti arahan Pak Presiden saja, dan lagi pula IKN kan masih fokus pembangunan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menanggapi keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan penyelenggaraan HUT RI di Jakarta merupakan wewenang pemerintah dan pasti telah mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta skala prioritas pembangunan. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung. Karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan. Ya.
Politikus PDIP Arya Bima merespons usulan Nasdem agar Wapres Gibran berkantor di IKN. Menurutnya IKN tidak boleh dibiarkan kosong dan mengusulkan agar Kementerian BUMN berkantor di kawasan otorita IKN. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Demokrat Herman Khairon menilai pentingnya komitmen dan tahapan pembangunan yang berkesinambungan. Menurutnya, karena pembangunan IKN telah memiliki dasar hukum, maka harus dilanjutkan secara bertahap. Ya silakan saja, siapapun berpendapat boleh. Namun tentu setelah ada undang-undang IKN, ya bagaimana tahapannya ya kita serahkan kepada pemerintah. Apakah memang nanti akan lebih cepat ataukah bertahap agak lambat, yaitu kita serahkan kewenangan dan keputusannya kepada pemerintah. Sebelumnya pada April lalu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan bahwa pembangunan IKN tahap kedua telah dimulai. Tahap ini difokuskan pada pembangunan pusat kekuasaan negara, yakni kawasan legislatif dan yudikatif, sebagai bentuk konkret dari konsep IKN sebagai ibu kota politik. Tim Liputan CNN Indonesia. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. IKN dikenal sebagai legasi Jokowi, namun kini semangat pembangunan IKN seakan meredup sendiri. Di tengah arah yang tak pasti, Partai Nasdem tawarkan dua opsi: terbitkan Kepres resmi atau jadikan IKN sebagai ibu kota provinsi. Publik pun mulai bertanya, apakah negara benar-benar serius membangun warisan Jokowi atau sejak awal proyek ini hanya dijalankan dengan setengah hati. Kita akan bahas malam ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya akan undang yang pertama Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Katsayuda. Selamat malam Bang Rifki, silahkan. Apa kabar Bang? Baik. Silahkan, Mbak Rifki. Saya juga undang Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan. Bang Andi, selamat malam. Silahkan Bang. Mbak Elvira. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik. Selamat malam semua peserta pemirsa CNN Indonesia. Baik. Kami undang pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat malam. Silahkan. Apa kabar Bang? Sehat. Baik. Kemudian juga analis sosial politik, Ubedillah Badrun. Bang Ubed, selamat malam. Selamat malam. Baik. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014-2015 sekaligus penggagas pemindahan ibu kota, Andrinov Caniago. Bang Andrinov, selamat malam. Dan juga pakar komunikasi politik LSPR, Prof. Lely Aryani. Prof. Lely, selamat malam. Selamat malam Elvira dan semua yang ada di sini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Shahid Jakarta. Terima kasih sudah bersama kami. Kita akan mulai diskusi malam hari ini. Saya ke Anda terlebih dahulu karena ini ramai-ramai usulan Nasdem pertama kali. Ada apa sebenarnya ketika semua senyap, tidak ada yang membahas IKN, tiba-tiba muncul usulan ini dari Nasdem? Ya, diskursus publik itu kan muncul salah satunya ketika tahun lalu perayaan HUT Republik Indonesia ada di IKN, tahun ini hanya ada di Jakarta. Lalu Nasdem menangkap perbincangan publik ini dengan melakukan telaahan yang sangat serius dari berbagai aspek terhadap pembangunan dan keberlanjutan keberadaan Ibu Kota Nusantara. Satu, kita tahu bahwa dari sisi yuridis, pemerintah dan DPR telah melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, yang di dalam undang-undang tersebut dibutuhkan beberapa tahap untuk kemudian memastikan operasionalisasi atau aktivasi IKN sebagai ibu kota negara. Yang dalam kerangka hukum kita membutuhkan adanya satu keputusan presiden. APBN yang sudah digelontorkan untuk IKN itu ada lebih kurang dari 130 triliun rupiah. Dan tahun ini saja IKN itu mendapatkan kucuran APBN 14,4 triliun
dari total kebutuhan sampai 2028 48,8 triliun. Kebetulan IKN ini adalah mitra kerja kami di Komisi 2 DPR RI. Kami sendiri sudah melihat langsung bagaimana progres pembangunan infrastruktur IKN. Singkat cerita, IKN ini saat ini sudah bisa menampung lebih dari 15.000 orang untuk bisa bekerja di IKN dengan segala fasilitas yang sudah dibangun. Namun di sisi yang lain, kita belum pernah mendapat kepastian kapan kemudian IKN itu akan dioperasionalisasikan sebagai ibu kota negara. Nasdem melihat ini sebagai sesuatu yang harus segera disikapi secara politis oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami menyadari bahwa di sisi yang lain Presiden juga memiliki banyak sekali program prioritas. MBG misalnya, ketahanan pangan, koperasi merah putih, sekolah rakyat dan seterusnya. Yang jika memang dalam pandangan Presiden, IKN dengan segala konsekuensi APBN-nya itu membebani berbagai macam programnya, maka kami memunculkan opsi yang kedua, yaitu melakukan moratorium terhadap IKN. Sembari kemudian infrastruktur yang sudah terbangun itu bisa difungsikan untuk kebutuhan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dua opsi ini kenapa disampaikan oleh Nasdem, kita ingin mengingatkan saja bahwa satu, IKN harus mendapat keputusan politik. Yang kedua, IKN harus kemudian menjadi sesuatu yang tidak boleh mubazir. Kita tahu sekarang anggaran untuk operasionalisasi pemeliharaan gedung dan seterusnya itu 300 miliar per tahun. Dan itu tidak diisi dan tidak digunakan apa-apa. Sehingga bagi Partai Nasdem itu menjadi satu renungan yang sangat penting untuk kemudian kami meminta kepada Presiden untuk segera diputuskan. Jadi renungan ini apakah sudah dibicarakan dalam koalisi karena Nasdem masuk dari bagian koalisi ini? Atau jangan-jangan Nasdem memang mempunyai tujuan tersendiri? Pernyataan resmi ini murni dari DPP Partai Nasdem, bukan pernyataan dari koalisi. Kendati memang setelah beberapa hari pernyataan ini kami munculkan, perbincangan-perbincangan di level misalnya kami sesama anggota DPR di Senayan itu menjadi intens. Bahkan besok pagi rencananya kami akan melakukan rapat konsultatif dengan pimpinan otorita IKN bersama dengan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 2. Memang yang kita bicarakan hal-hal teknis, tapi saya kira apa yang menjadi isu pembicaraan kita malam ini juga menjadi concern kita. Kita akan tanya kepada otorita IKN seberapa sanggup dan seberapa sungguh-sungguh sebetulnya otorita IKN jika memang opsi untuk segera mengaktifkan IKN sebagai ibu kota negara itu bisa dilakukan secepat mungkin. Nah, saya sendiri perlu tambahkan 3 bulan yang lalu pernah memanggil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Otorita IKN ke Komisi 2 DPR RI melalui satu RDP di Komisi 2 DPR RI. Satu pertanyaannya, apakah pemerintah sudah punya blueprint untuk melakukan mutasi terhadap ASN yang ada di kementerian lembaga di tingkat pusat ke otorita IKN? Jawabannya mereka sudah punya. Lalu kami tanya berikutnya, kenapa kok kemudian belum dilakukan, misalnya secara bertahap? Karena memang tidak mungkin dilakukan secara keseluruhan terkait dengan kebutuhan infrastruktur dan seterusnya. Jawabannya, kami menunggu keputusan Presiden dalam bentuk kepres. Jadi sekali lagi kita membutuhkan kepastian dari Presiden terkait dengan keberlanjutan otorita IKN, mohon maaf, Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara. Oke, baik. Saya ke Bang Ferry terlebih dahulu. Bang Ferry, ini apa yang kita bahas sebenarnya sudah ramai pada saat sebelum pengesahan dan saat ini ternyata pada praktek yang salah satu begitu ya, partai mengusulkan ada opsi seperti ini. Menurut Anda ini bisa menjadi celah kemudian kita mengevaluasi ulang ternyata bermasalah begitu pembangunan IKN? Ya, pasti dalam sifat pembentukan undang-undang ya, kan ada ketentuan post legislative scrutiny ya untuk melakukan pengawasan undang-undang yang sudah dibentuk itu efektif atau tidak. Sedari awal teman-teman yang menyampaikan sudut pandangnya di luar pemerintahan termasuk saya dan teman-teman, itu kan kita bicara bukan tidak setuju ada ibu kota negara baru ya, tetapi perencanaannya itu matang atau tidak. Nah, karena kebiasaan sudah dimulai dari era Pak Presiden Joko Widodo buat undang-undang pakai konsep kilat begitu ya, sehingga perhitungan tidak matang. Misalnya dari Bang Rifki sampaikan soal kemampuan negara, soal dana dan segala macam.
Di undang-undang itu kan ada konsep regulatory impact assessment ya. Itu konsep ekonomi, mengukur pembentukan undang-undang dari sudut pandang ekonomi. Apakah uangnya cukup, mampu, menguntungkan dan segala macam gitu ya. Nah, itu yang jadi kritik utama sebenarnya, bukan menolak harus pindah atau tidaknya sebuah ibu kota negara baru butuh atau tidaknya, tetapi soal kematangan mempersiapkan sesuatu yang besar. Dan lagi-lagi ini kan cukup terbukti ya, ada beberapa permasalahan yang sepertinya tidak selesai. Kemarin ketika ada yang berencana untuk mengaktifkan ibu kota negara baru ya, ibu kota Nusantara ini, saya pikir juga perlu diperhitungkan ini betul-betul serius atau tidak. Misalnya ketika teman-teman Nasdem bilang dimulai dari Pak Wakil Presiden itu matang apa enggak ya? Berkantor atau memang di sana, itu bagian dari cara Nasdem mengkritik kegagalan pembentukan ini. Tapi itu jauh lebih baik itu kritiknya, karena ada rencana Wakil Presiden mau ditempatkan di Papua gitu. Kalau ditempatkan di Nusantara kayaknya agak lebih baik. Tapi saya harus berpikir ulang ya, bahwa cenderung politik kita itu lebih banyak yang terlihat di depan beda dengan di belakang. Dan saya punya keyakinan ini kritik yang luar biasa menarik dari teman-teman Nasdem, karena ada opsi keduanya kan. Kalau tidak mampu uang, ya kemudian ya moratorium. Nah ini kan semacam, bagi saya ya melihatnya tidak sesuatu yang kosong begitu saja. Jangan-jangan ini petunjuk bahwa memang negara sedang tidak punya kemampuan untuk memindahkan ibu kota negara ke Nusantara gitu ya. Nah ini problematikanya juga menyertai ibu kota negara saat ini. Jadi satu kebijakan dengan dua undang-undang yang kemudian agak problematik ya. Apakah kemudian kita harus menerapkan peraturan peralihan di ibu kota negara baru selama-lamanya, atau memang ini memang ada persiapan matang menuju keputusan presiden itu. Nah, best checking semacam ini kan sebenarnya sangat powerful ya. Presiden bisa besok pagi mengeluarkan keputusan presiden untuk pemindahan ibu kota. Anda yakin presiden akan ke sana? Saya malah tidak yakin ya. Kalau presiden sedari awal mengatakan ini punya niat, tentu sudah dipersiapkan. Jadi bagi saya ya mungkin kalau presiden mau pindah, kalau cara penyampaian kita ke publik soal ibu kota negara ini kita ubah dengan yang lebih jujur. Bahwa ini bukan legasi Pak Jokowi, tapi legasinya Pak Andrinov Caniago misalnya kan. Karena otak di balik layarnya yang merancang rencana ke depan. Mungkin Pak Prabowo bisa mempertimbangkan ya. Karena yang mungkin ditakuti Pak Prabowo sebagai current presiden sekarang adalah dominasi Pak Jokowi dalam berbagai hal, termasuk pemindahan ibu kota negara baru. Kan legasi presiden lama yang akan kita bicarakan, bukan presiden saat ini. Oke, baik. Saya ke Bang Andi karena nyebutin ada kekhawatiran legasi itu. Pak Jokowi masih membayang-bayangi begitu. Tidak ada membayang-bayang itu. Itu kan persepsinya Pak Ansari kan selalu. Enggak, persepsinya Nasdem Bang Andi. Inilah. Karena Pak Wakil Presiden disuruh Nah, pindah. kalau saya berkata kalau beliau ada partai politik, memang mempunyai tanggung jawab itu, ya kan. Jadi begini, kalau bicara legacy, ya semua itu legacy untuk Indonesia, bukan orang per orang. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi untuk ibu kota negara, ibu kota Nusantara ini, adalah merupakan kelanjutan dari pemikiran-pemikiran the founding father kita, ya kan selama ini. Dan beliau kan seorang yang konseptor dan eksekutor gitu. Apapun dia akan terima permasalahan-permasalahan itu di bawah pundak dia gitu. Maka dia lakukan eksekusi itu. Kalau tidak dia lakukan eksekusi untuk memindahkan ibu kota Nusantara ini atau membuat ibu kota Nusantara ini, artinya ke depan ini kita nggak mempunyai legacy untuk anak cucu kita, ya kan? Kita atas nama Pak Jokowi? Bukan atas nama Jokowi, atas nama seluruh bangsa Indonesia. Pak Jokowi hanya melaksanakan karena dia adalah seorang presiden yang mengeksekusi itu. Tapi ini adalah legasi untuk seluruh bangsa Indonesia ke depan. Untuk pemuda-pemuda Indonesia yang akan dirasakan pada 20 tahun, 30 tahun ke muka. Bukan yang sekarang. Inilah kita meletakkan generasi sekarang ini meletakkan basic dasarnya itu. Kenapa yang dibangun adalah infrastruktur, ya.
Kemudian tahap 1, ini sudah selesai nih, 100% sudah selesai tahap 1 itu kan. Kemudian di situ ada nanti 1.200 orang ASN, yang sekarang sudah ada 1.200 orang ASN. Rumah sakit pusat pemerintah 109 para medisnya sudah bekerja di situ, ya. 48 tower ya untuk di para ASN ini sudah berdiri semua. Istana negara sudah berdiri semua. Ya, tinggal nanti fase kedua adalah bidang politiknya, yudikatif, legislatifnya di sana juga. Artinya ini sudah berjalan tahapan-tahapan yang akan dilakukan itu. Masalah konsolidasi untuk katakanlah anggarannya itu kan sudah disiapkan juga. Memang tidak semasif waktu Pak Jokowi. Karena itu sudah meletakkan dasar itu. Berarti apa usulan Nasdem saat ini menurut Anda? Kalau usulan dari Partai Nasdem ya itu adalah sesuatu yang wajar ya. Beliau menanyakan ya ngapain kok bisa mangkrak gitu loh. Kenapa tidak dipercepat katakanlah memindahkan ASN yang sudah ready gitu loh untuk ke sana sehingga roda perekonomian di sana bisa berjalan dengan baik. Kita lihat ya di sana sudah ada konsorsium Tiongkok yang sudah melaksanakan ada 70 triliun yang sudah tanda tangan. Ada 5 investor 3,5 triliun bulan ini sudah tanda tangan. Ya, di situ ada investor asing, Australian International School, dia sudah PKS semua, tinggal melaksanakan itu saja kan 3,5 triliun. Kalau misalnya tadi legislatif, yudikatif untuk fase kedua 48,8 triliun itu sampai 2028. Memang kalau kita lihatnya pada dasarnya waktu Pak Jokowi itu akan ada 5 fase. 2022 sampai 2025 fase 1. 2025 2030 fase 2. 2030 35 3 dan seterusnya sampai selesai 2045. Kan itu fase-fasenya itu. Nah, tinggal bagaimana sebetulnya ini akan diuntungkan oleh Indonesia bagian timur juga. Jadi tidak ada berfokus kepada Indonesia bagian barat gitu. Jadi pemerataan Indonesia sentris itu merata semuanya gitu. Ya kan? Jadi tinggal bagaimana dari Pak Presiden apakah akan dipindahkan sebagian pada tahun ini ya kemudian sampai diselesaikan bertahap sampai tahun 2028 misalnya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Andrinov sekarang. Pak Andrinov, karena ini kan mimpi besar pemindahan ibu kota sudah digagas Pak Andrinov jauh begitu ya, bertahun-tahun sebelumnya, 2013, 2014 sudah ramai. Ketika Anda melihat sekarang kondisi IKN saat ini, apakah ini masuk dalam gambaran proyeksi Anda saat itu, skema pemindahan ibu kota akan seperti ini? Justru sekarang sedang di jalan yang benar. Ya. Dijalankan secara realistis, rasional ya. Jadi tidak diburu-buru ya, tidak mengejar target-target jangka pendek ya, karena memang secara teknokratis paling cepat berdasarkan kajian 30 negara itu yang memindah ibu kota itu paling cepat 10 tahun, rata-rata 15 tahun. Jadi wajar saja kalau ini dilakukan secara bertahap ya. Tapi gini, concernnya Partai Nasdem, saya pribadi sangat mengapresiasi dan kita semua harusnya rakyat Indonesia juga mengapresiasi karena Nasdem telah menjalankan peran pengawasannya ya terhadap sebuah proyek strategis yang perkiraan dampaknya luas, jangka panjang, berantai. Yang sebetulnya menjadi perhatian utama dari Nasdem saya lihat adalah ada mulai kapasitas yang idle ya. 4 gedung bagus ya dengan daya tampung ASN sekitar beberapa ribu itu sudah beberapa bulan yang lalu sudah siap, segala macam sudah siap, airnya sudah ngalir, furniture segala macam ya. Lalu mungkin teman-teman Nasdem lihat memperhatikan, nah ini jangan dibiarkan nganggur, maka keluarlah hitungan biaya perawatan ya, itu benar saya rasa ya. Tapi fakta bahwa ini berhenti kan enggak, ya, pekerjaan jalan terus. Otoritas sudah full berkantor di sana yang tadinya terpencar di 3 tempat, Jakarta, Balikpapan sama di sana gitu. Jadi masalahnya cuma satu itu. Ini kapan mulai difungsikan fasilitas yang sudah siap, ya? Saya rasa benar itu anggaran sebetulnya nggak ada masalah ya, artinya anggaran itu bisa menyesuaikan dengan kapasitas fiskal tahun ini, tahun depan itu kan bisa. Karena anggaran itu ya memang harus dijalankan juga secara realistis ya, yang anggaran berasal dari APBN-nya. Tapi saya rasa kalau budgetnya cuma 15 triliun atau 20 triliun, nggak sampai 1% dari total APBN kita, ya itu pun terserah bagaimana pemerintah melihat ya, bisa mau
kecilin jadi 15 triliun atau 10 triliun atau memang sanggup 20 triliun nggak masalah. Tapi yang penting itu harus jalan terus ya itu. Dan memang faktanya nggak ada penghentiannya pekerjaan kalau kita perhatikan kan jalan terus. Nah, jadi poinnya kalau ada kemudian ada opsi moratorium ya. Saya rasa Nasdem sedang melakukan gertakan kecil. Kemudian yang membuat opsi tambahan dipinjamkan ke Pemprov atau diserahkan untuk jadi bukan itu bercanda yang agak besarnya gitu. Gertakan kecil kenapa? Alasannya apa kalau itu Pak bagian Andrinov untuk membacanya? menegur pemerintah atau presiden kapan ngeluarin kepres ya. Karena memang sudah memungkinkan sebagian dan kita bisa pilih, pemerintah bisa pilih kementerian atau subkementerian mana yang bisa di sana. Wamennya banyak sekali kan, wamen di sana aja sebagian besar di situ kan, sama dipimpin oleh wapres, ya, realistis itu. Jadi ini ide yang sebetulnya sangat menunjukkan kejelian, ya. Saya rasa ini bagian dari tanggung jawab sebuah partai politik yang harusnya juga dilakukan oleh partai politik lain, di mana partai-partai ini kecuali PKS yang mengeluarkan undang-undang itu, ya. Jadi nggak mungkin juga partai yang dulu mengeluarkan undang-undang itu lalu menarik diri gitu menghentikan gitu ya. Itu nanti akan kena sanksi lagi dari publik. Ini bagaimana gitu ya. Tapi kan Nasdem juga ikut mendukung waktu itu. Iya, makanya kalau saya melihat ini dalam rangka mendukung itu, mewujudkan tanggung jawab supaya ini dijalankan dengan efisien, dengan efektif, nggak terjadi pemborosan ya atau tidak terjadi hal yang mubazir. Saya melihat seperti itu. Oke, baik. Saya ke Anda sekarang. Anda melihat IKN saat ini seperti apa kondisinya dari sosiopolitiknya? Saya kira saya merespon pernyataan Pak Andrinov. Beliau mengatakan bahwa sekarang sudah benar gitu. Artinya yang sebelumnya ada tanda-tanda tidak benar kira-kira gitu ya. Boleh masing-masing membuat kesimpulan boleh. Iya, kira-kira. Kemudian yang kedua, saya kira pembangunan IKN ini mengandung perencanaan yang tidak tepat begitu ya. Artinya gonjang-ganjing hari ini sebetulnya menunjukkan perencanaan yang kurang baik. Misalnya soal keuangan misalnya. Di awal pembangunan itu mengatakan bahwa total pembangunan ini menurut Bappenas ya akan menghabiskan uang 466 triliun dan dari APBN akan hanya memberikan 20% dari seluruh total pembiayaan itu. 20% dari 466 triliun itu adalah 93 triliun. Sampai hari ini APBN sudah diambil 89 triliun. Tadi Mas Rifsi bahkan mencatat kan ditambah dengan 14 triliun ya, lebih dari 100 triliun. Artinya sudah melampaui kalkulasi ekonomi lebih dari 20%. Baru tahap pertama. Itu yang kemudian belum menimbulkan 20% dong. 20% kalau saat kita naikin lagi jadi 500, 20% itu 200 triliun. Iya, artinya kalau kemudian 89 triliun ditambah 48 triliun itu sudah 146 triliun kurang lebih, 148 triliun. Jadi sudah hampir kalau nanti pakai logikanya 500 triliun ditambah itu sudah hampir 20%. Sementara jadinya pembangunan IKN ini dalam prediksi saya dan itu juga pernyataan Prabowo. Prabowo mengatakan akan pindah ke IKN itu tahun 2028. Artinya beban APBN akan luar biasa. Di tengah krisis ekonomi yang luar biasa, persoalan geopolitik yang luar biasa, dan itu akan mengancam ekonomi kita. Jadi menurut saya, ide moratorium itu menurut saya ide yang bagus. Saya apresiasi untuk Nasdem ya. Daripada mengorbankan rakyat banyak, mendingan di moratorium. Fakta empiriknya misalnya pengangguran untuk Gen Z yang luar biasa misalnya, sampai 9 juta lebih. Bahkan angka tingkat bunuh diri karena faktor ekonomi naik bahkan hampir 300%. Dari tahun sebelumnya misalnya bahkan sempat 600 orang per tahun, sekarang mendekati 1.000 orang per tahun. Dan itu faktor ekonomi. Jadi bagaimana kita membangun sesuatu, mengorbankan penderitaan rakyat yang luar biasa. Karena akan membebani APBN.
saya menangkap itu ada kekhawatiran dari Nasdem. Kalau ini kemudian dilanjutkan, sementara kondisi fiskal kita bermasalah, dampaknya besar buat rakyat. Jadi saya menangkap itu, Mbak. Oke. Gini. Belum bicara Udah. soal dampak sosiologisnya ya pada masyarakat. Maaf, saya terpaksa harus potong ya. Tentu kita harus tahu apa itu perencanaan, mana yang perencanaan strategis, mana yang perencanaan program tahunan ya. IKN yang dikeluarkan lewat undang-undang dengan lampiran yang lengkap itu berisi perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu berisi manfaat apa saja, sekian daftar manfaat, perkiraan manfaat yang akan dihasilkan kalau IKN itu dibangun, ya. Nah, yang tahunannya itulah yang dikerjakan, dibuat perencanaan tahunan lewat RKP. Itu menyesuaikan dengan kondisi global, kondisi fiskal dan sebagainya, ya. Nah, total anggaran ya taruhlah 500, ya. 20% dari 500 mungkin ya berapa? 100 triliun. 100 triliun ya. Tapi gini, anggaran yang yang dibuat itu ya, itu adalah anggaran untuk membangun memang fasilitas-fasilitas negara atau fasilitas pemerintah ya. Jadi kalau di dalam itu ada fasilitas pendukung ya, jalan tol ya, bisa saja anggaran itu masuk ke dalam anggaran yang dibiayai oleh negara gitu ya, atau belanja modal dibiayai oleh negara gitu. Tapi gini, kalau apa yang sudah dibangun dalam bentuk barang modal ya, itu bukan barang yang hilang. Jalan tol kalau dia jadi, kalaupun misalnya belum dioperasikan tahun ini, tahun depan atau tahun depannya lagi dia akan produktif. Bangunan-bangunan segala macam itu juga kalau dioperasikan dia akan produktif gitu ya. Jadi cara mengatakan sebuah perencanaan salah itu lihat dulu ya. Perencanaan tahunan menyesuaikan dengan keadaan. Ya, itulah gunanya kemudian DPR harus melakukan pengawasan. Ini mampu nggak fiskalnya gitu. Ya, ini perlu ditambah atau nggak usah ditambah atau diciutkan, itu hak budget ada di DPR ya, dibahas bersama pemerintah gitu. Nah, saya justru kalau ini di moratorium yang rugi itu publik, rakyat. Ya. Karena idle-nya itu kemudian kita nggak ngelihat ini IKN bukan sekedar membangun kota baru untuk kita punya mainan, bukan. Ya. Tapi ini program yang diperlukan untuk Indonesia masa depan. Baik, artinya Anda tidak sepakat untuk moratorium karena kemudian menurut Anda ini akan merugikan. Pak Andrinov, kita harus jeda dulu, saya harus potong di sana. Enggak paham. Saya harus potong di sana. Nanti kita akan diskusi, saya juga akan tanya ke Prof. Lely, karena menarik ketika kemudian ada pernyataan dari Nasdem, padahal sebelum kita tahu IKN ini selalu digaung-gaungkan ada keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, tapi tampaknya narasinya sudah mulai berubah sekarang. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head.